Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang qaul sahabi. Pengertian qaul sahabi. Kata qaul adalah masdar dari qala yaqulu, qaulan yang arti masdar tersebut adalah perkataan. Sedangkan kata sahabi artinya adalah sahabat atau teman. Jadi yang dimaksud dengan qaulus sahabi di sini adalah pendapat atau fatwa para sahabat Nabi SAW tentang suatu kasus yang belum dijelaskan hukumnya secara tegas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Juga termasuk salah satu sumber pengambilan hukum Islam setelah urutan sumber utama yang disepakati, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Macam-macam qaul sahabi. Menurut pandangan Abi Zahroh, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa macam. Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Rasulullah. Tetapi ia tidak mengatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW. Apa yang diberitakan para sahabat itu suatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi SAW, tapi orang tersebut tidak menjelaskan yang didengarnya itu berasal dari Nabi. Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat Al-Quran, sedangkan sahabat lain tidak memahaminya. Sesuatu yang disampaikan para sahabat itu telah disepakati lingkungannya, namun menyampaikannya hanya sahabat sendiri. Yang terakhir, apa yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa dan dalam penggunaan dalil lafaz. Kedudukan qaul sahabi. Mengenai pendapat sahabat terhadap orang-orang sesudah sahabat dapat diperincikan sebagai berikut. Yang pertama, pendapat sahabat dalam hal yang tidak ditanggapi oleh akal pikiran. Pendapat semacam ini menjadi hujah terhadap kaum muslimin, karena yang dikatakannya tidak berasal dari Nabi. Yang kedua, pendapat sahabat yang tidak disalahi oleh sahabat lain. Pendapat semacam ini menjadi hujah bagi kaum muslimin, karena pendapat tersebut merupakan ijma sahabat. Yang ketiga, pendapat sahabat itu hasil ijtihadnya sendiri, sedangkan di antara sahabat ada yang tidak sepakat dengan pendapatnya itu. Pendapat sahabat seperti inilah yang diperselisihkan kehujahannya di kalangan ulama. Kehujahan qaul sahabi. Yang pertama, fatwa sahabat yang bukan berasal dari hasil ijtihadnya, sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum syara'. Baik pendapat itu berupa syara' maupun berupa ketetapan hukum. Yang kedua, fatwa sahabat yang disepakati secara tegas di kalangan mereka yang dikenal dengan ijma sahabat. Fatwa seperti ini merupakan hujah dan mengikuti bagi generasi sesudahnya. Yang ketiga, fatwa sahabat secara individu yang berasal dari hasil ijtihadnya dan tidak terdapat kesepakatan sahabat tentangnya. Yang keempat, fatwa sahabat secara individu tidak mengikat sahabat lain. Oleh sebab itu, tidak jarang para mujtahid di kalangan sahabat berbeda pendapat dalam suatu mujadalah. Kalangan Hanafiyah, Imam Malik, qaul Qadim Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa pendapat yang dilakukan melalui ijtihad dapat dijadikan hujah. Dan apabila terjadi perbedaan dengan qiyas, maka pendapat sahabat yang didahulukan. Menurut kalangan Mu'tazilah, Syiah, salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa fatwa sahabat tidak mengikat generasi sesudah mereka. Ada alasan yang dikemukakan oleh ulama ini, diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 592 yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Mereka yang berpegang pada pendapat ini beralasan bahwa sahabat bukanlah termasuk orang yang dijamin maksum atau terbebas dari dosa dan kesalahan, sama halnya dengan para mujtahid lainnya. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum atau fatwa hanya boleh disandarkan kepada dalil yang pasti, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
Beberapa contoh fatwa sahabat. Fatwa Aisyah yang menjelaskan batas maksimal kehamilan seorang wanita adalah 2 tahun melalui ungkapannya, anak tidak berada di dalam perut ibunya lebih dari 2 tahun. Yang kedua, fatwa Anas bin Malik yang menerangkan tentang minimal haid wanita yaitu 3 hari. Yang ketiga, fatwa Umar bin Khattab tentang laki-laki yang menikahi wanita dalam masa idah harus dipisah. Diharamkan baginya untuk menikahi wanita tersebut untuk selamanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.